Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai konsep pajak dalam filsafat Buddha. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Vivian Wijaya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 231503091. Perkenalkan, nama saya Ferarin dari Prodi Ilmu Komputer dengan NIM 231401095. Nah, pertama-tama, apa itu pajak? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pajak adalah pungutan wajib, umumnya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan atau pemberian kepada pemerintah negara dan erat kaitannya dengan pendapatan, harga beli barang, pemilikan, dan hal lainnya. Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada pemerintah secara terutang oleh seseorang atau badan yang sifatnya memaksa. Berdasarkan UU Perpajakan terbaru, pembayaran pajak sebenarnya bukan hanya kewajiban saja, namun juga merupakan hak seluruh masyarakat untuk berperan terhadap pembiayaan negara maupun pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu manfaat pajak. Manfaat pajak terbagi menjadi dua, yaitu manfaat pajak untuk rakyat serta manfaat pajak untuk negara. Manfaat pajak untuk rakyat yang pertama yaitu rakyat bisa menikmati fasilitas umum serta infrastruktur yang dibangun pemerintah. Contohnya yaitu jalan tol. Yang kedua, pajak dapat membiayai pertahanan dan keamanan negara, sehingga rakyat akan dapat hidup dengan aman dan tenang. Kemudian yang ketiga, menjalankan program pelestarian lingkungan hidup serta budaya. Yang keempat, subsidi pangan serta bahan bakar. Yang kelima, meningkatkan kualitas transportasi massal. Kemudian untuk manfaat pajak untuk negara. Yang pertama yaitu membiayai pengeluaran reproduktif. Pajak bisa menutup pengeluaran reproduktif yang memberikan keuntungan bagi masyarakat, seperti pengeluaran pada bidang pengairan dan pertanian. Kemudian yang kedua, membiayai pengeluaran negara. Contohnya yaitu untuk proyek pengiriman barang ekspor. Kemudian yang ketiga, membiayai pengeluaran yang tidak reproduktif. Contohnya adalah biaya yang harus dibayarkan untuk pendirian monumen dan tempat rekreasi. Kemudian yang keempat, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak produktif. Contoh pengeluarannya seperti biaya untuk pertahanan negara atau merampungkan peperangan. Selanjutnya yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu fungsi regulasi. Fungsi regulasi yang bisa diterapkan adalah yaitu menanggulangi inflasi dalam negeri, memberikan pendanaan pada industri ekspor, memberikan proteksi pada hasil produksi barang dalam negeri, menciptakan iklim yang ramah dengan investasi. Kemudian yang kedua yaitu fungsi anggaran. Pajak juga bisa menjadi sumber pendapatan untuk melunasi anggaran baik pusat maupun daerah. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi. Fungsi pajak yang ketiga adalah stabilisator kondisi ekonomi, sehingga suatu negara tidak mengalami krisis ekonomi. Kemudian yang keempat, yaitu fungsi distribusi atau pemerataan. Fungsi pajak yang terakhir adalah alat untuk meratakan kesejahteraan ekonomi di suatu negara. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak terbagi berdasarkan 3 hal, yaitu yang pertama, berdasarkan cara pemungutan. Jika dari cara pungut, jenis-jenis pajak terbagi lagi menjadi 2, yaitu langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah beban iuran yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak serta tidak bisa diserahkan pada individu lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah kebalikannya. Jenis pajak ini tidak dapat dibebankan pada wajib pajak jika tidak terkena kondisi tertentu. Maka pajak jenis tersebut tidak bisa dipungut secara berkala. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan sifat pajak itu sendiri. Jenis pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu subjektif dan objektif. Pada jenis subjektif, pajak diambil berdasarkan subjeknya. Contohnya yaitu pajak kekayaan serta pajak penghasilan. Untuk jenis pajak objektif, pajak diambil berdasarkan objeknya. Contohnya yaitu pajak kendaraan, pajak impor, bea materai, dan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan lembaga pemungut pajak. Jenis pajak ini dibedakan berdasar
lembaga pemungut pajaknya, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk pemerintah pusat, dikelola oleh pajak pemerintah pusat dan kerap disebut juga pajak pusat. Lembaga pengelola biasanya adalah Direktorat Jenderal Pajak yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan. Hasil pungutan sering digunakan untuk membuat fasilitas umum yang bersifat nasional. Untuk pajak pemerintah daerah sering juga disebut pajak daerah dan pengelolanya adalah pemerintah daerah masing-masing. Hasil pungutan pajak tersebut biasanya digunakan untuk membayar anggaran belanja daerah. Nah, kemudian kapan rakyat harus bayar pajak? Rakyat wajib membayar pajak ketika ia memiliki penghasilan paling sedikit 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun dengan usia minimal 18 tahun. Pajak tersebut dikenal dengan nama pajak penghasilan. Sedangkan pajak kendaraan dibebankan kepada rakyat yang mempunyai kendaraan. Kemudian, berapa biaya pajak yang harus dibayar? Biaya pajak yang ditanggung rakyat tergantung dari jenis-jenis pajak. Untuk pajak penghasilan, seseorang akan dikenakan minimal 5% dan maksimal 30% dari penghasilan per tahunnya. Begitu pula pada pajak kendaraan, di mana biaya pajak akan bergantung dari nilai jual dan bobot koefisiennya. Jadi sebelum membayar, Anda perlu mengetahui kedua hal tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan pajak dengan agama Buddha. Dalam kitab Khuddaka Nikaya, Manggala Sutta, dijelaskan hidup di tempat yang sesuai berkat jasa-jasa dalam hidup mereka yang lampau akan menuntut diri ke arah yang lebih baik. Dan peran manusia bukan hanya membangun diri sendiri, namun membangun manusia lainnya juga, dengan saling berhubungan, kerjasama, dan membantu. Maka dari itu, umat Buddha ikut merealisasikan keberhasilan sasaran pembangunan yang sudah disiapkan pemerintah. Lalu ada beberapa prinsip utama dalam filsafat Buddha yang bisa dikaitkan dengan konsep pajak. Pertama, ada dana atau kedermawanan. Dana atau kedermawanan adalah salah satu dari 10 paramita atau kesempurnaan dalam ajaran Buddha. Ini mencakup praktik memberikan kepada orang lain, termasuk memberikan materi, waktu, dan usaha untuk kesejahteraan orang lain. Dalam konteks pajak, dana dapat dilihat sebagai kontribusi individu kepada masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Kedua, ada sila atau moralitas. Sila atau moralitas mencakup menjalani hidup dengan cara yang tidak merugikan orang lain. Pajak yang digunakan untuk kebaikan bersama seperti menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur bisa dianggap sebagai praktik sila, karena ini mendukung kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat. Ketiga, ada karuna atau belas kasih. Karuna atau belas kasih adalah kualitas penting dalam ajaran Buddha. Mengumpulkan dan menggunakan pajak untuk membantu mereka yang membutuhkan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang beruntung adalah bentuk nyata dari belas kasih. Keempat adalah UPK, keseimbangan atau ketenangan. UPK atau keseimbangan mencakup menjaga keseimbangan dalam kehidupan dan tidak membiarkan diri terpengaruh oleh kondisi eksternal. Dalam konteks pajak, ini bisa diartikan sebagai keadilan dan ketidakberpihakan dalam pengumpulan dan distribusi pajak, memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan adil dan pajak digunakan dengan bijak. 5. Ada mudita atau sukacita. Mudita atau sukacita dalam kebahagiaan orang lain adalah prinsip yang mendorong kebahagiaan bersama. Pajak yang dikelola dengan baik bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, menciptakan lingkungan di mana setiap orang bisa merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya ada praktik nyata dan ajaran Buddhis. Myanmar dengan mayoritas penduduk beragama Buddha juga mengimplementasikan beberapa kebijakan yang dipengaruhi oleh ajaran Buddha, yaitu program pengentasan kemiskinan. Pemerintah Myanmar menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan yang didanai oleh pajak. Program-program ini mencakup bantuan langsung tunai, program kerja, dan dukungan untuk usaha kecil dan menengah. Ini sejalan dengan prinsip dana atau kedermawanan dan karuna atau belas kasih. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan Namo Buddhaya.